Secara keseluruhan, memang hasil tes MotoGP di Thailand tidak terlalu bagus buat Yamaha dibandingkan tes Sepang. Para pembalap klan Yamaha kesulitan menembus 10 besar dan mencatatkan waktu lap terbaik. Oliveira sendiri hanya bisa mentok di posisi ke-19 dengan waktu 1 menit 30,089 detik. Tertinggal 2 detik dari Marc Marquez, Ducati Lenovo yang jadi tercepat. Satu hal yang menyulitkan Oliveira di atas motor Yamaha bukan sekadar adaptasinya yang belum begitu mulus, tetapi aspek penting di hal pengereman yang sangat sulit. Terlebih di sirkuit Buriram, treknya dikenal sebagai sirkuit dengan tikungan paling tajam kelokannya. Sejak debut di kelas Premier, pembalap asal Portugal itu memang selalu mencicipi motor-motor pabrikan Eropa. Dari debutnya di GTM hingga terakhir sempat ke tim satelit Aprilia. Hasil tes di Buriram kemarin jelas belum memuaskan bagi Oliveira. Banyak evaluasi yang mesti dia lakukan karena dari seri perdana juga akan digelar di sirkuit yang sama dengan tajuk MotoGP Thailand 2025, 28 Februari hingga 2 Maret 2025 mendatang. Beda dengan Fabio Quartararo yang merasakan kekurangan banyak di ban depan, Oliveira justru sama sekali tidak merasakan kendala di situ. Lagi-lagi, perbedaan feedback ini jelas berpotensi jadi masalah baru bagi skuad Yamaha dalam membangun pengembangan mereka. Posisi terbaik Yamaha di tes Buriram kemarin masih dimiliki Quartararo yang berada di tempat ke-8. Sedangkan rekan setimnya Alex Rins dan pembalap pramak Yamaha lainnya, Jack Miller, masing-masing ada di posisi ke-17 dan ke-10. Legenda MotoGP Valentino Rossi tak berhenti untuk memberikan doktrin berupa peringatan kepada sang murid Francesco Pecco Bagnaia soal Marc Marquez di MotoGP 2025. Valentino Rossi menegaskan bahwa Pecco Bagnaia harus lebih cerdas dari sebelumnya untuk bisa mengalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Kecerdasan itu bukan hanya soal otak yang pintar, namun juga kecerdasan emosional untuk bisa meraih hasil maksimal di lintasan. Menurut Rossi, faktor tersebut masih sulit dilakukan Bagnaia dan hal itu bisa menjadi titik lemah yang bisa dieksploitasi Marquez. Bos VR46 Racing Team itu juga mengingatkan soal jebakan dan permainan pikiran yang gemar dilakukan musuh bebuyutannya itu. Rossi juga menegaskan bahwa Bagnaia perlu meningkatkan performanya sekitar 5% saja untuk mengalahkan rekannya. Menurut ayah dua anak tersebut, muridnya bisa memanfaatkan rasa laparnya setelah kekalahan di MotoGP 2024 untuk bangkit di musim 2025. Selain itu, Rossi menilai rivalitas pembalap akan menimbulkan kebencian, namun lama-kelamaan hal itu dapat dikesampingkan. Namun, ia tak menyebut nama Marc Marquez soal hal tersebut, menandakan bahwa ia masih belum melupakan permusuhannya sejak sedekade terakhir. Franco Morbidelli memberikan sinyal positif jelang race perdana MotoGP 2025 pekan depan. Murid Valentino Rossi yang jadi andalan VR46 Ducati menyelesaikan tes MotoGP 2025 dengan full senyum tanpa masalah berarti. Namun dalam beberapa hal, Morbidelli mengaku perlu mencontak data Marc Marquez yang dinilai bakal jadi acuan. Siasat Morbidelli yang ingin mengintip data rekan setim Pecco Bagnaia karena melihat beberapa pembalap lain cukup bisa mengejar Marquez. Seperti disebutkan, Marco Bezzecchi yang juga rider besutan VR46 Academy bisa mengejar Marquez dengan motor Aprilia RSGP. Melihat rekan seperguruannya bisa melakukan demikian, rider yang akrab disapa Morbido tersebut menggunakan cara lain. Satu di antaranya adalah melihat data Marquez setelah MotoGP 2025 Thailand di mana kakak Alex Marquez cukup dominan. Khususnya ketika melakukan time attack, kekasih Gemma Pinto itu cukup lihai membawa Desmosed di Singapura. Kesiapan Morbidelli menatap race perdana MotoGP 2025 cukup tinggi setelah latihan dan tes kelas Premier yang cukup membantunya. Perdebatan mengenai keunggulan mesin V4 dibandingkan dengan inline 4 silinder kembali mencuat di ajang MotoGP. Terutama setelah Yamaha mengumumkan pengembangan proyek V4 untuk pertama kalinya dalam era modern. Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi, mengingat Yamaha selama ini dikenal dengan filosofi mesin inline 4 silinder yang khas. Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan di grid MotoGP yang tetap bertahan dengan konfigurasi mesin tersebut. Selama bertahun-tahun muncul pertanyaan mengenai kemungkinan peralihan ke V4 demi meningkatkan daya saing.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda kapan Yamaha akan membawa mesin V4 mereka ke lintasan untuk pertama kalinya. Jack Miller, pembalap pramak Yamaha, memiliki pandangan berbeda mengenai perdebatan ini. Sebagai pembalap yang sebelumnya pernah mengendarai motor bermesin V4 dari Honda, Ducati, dan KTM, ia menilai bahwa mesin inline 4 silinder tetap memiliki kekuatan tersendiri. Menurutnya, setiap motor memiliki karakteristik unik yang menuntut gaya berkendara yang berbeda. Tetapi pada akhirnya, seorang pembalap harus menyesuaikan diri dengan apa yang dibutuhkan motor. Miller menilai setiap mesin memiliki kurva tenaga yang berbeda, baik itu mesin dengan konfigurasi screamer, big bang, maupun inline. Hal ini berlaku tidak hanya di MotoGP, tetapi juga di berbagai jenis motor termasuk motocross. Oleh karena itu, anggapan bahwa V4 adalah satu-satunya solusi terbaik dalam kompetisi ini dianggap sebagai tren semata, bukan sebagai aturan baku. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Fabio Quartararo yang mengingatkan bahwa penggunaan mesin V4 tidak serta-merta menyelesaikan semua permasalahan Yamaha. Ia merujuk pada Honda yang selama bertahun-tahun menggunakan mesin V4 namun tetap mengalami kesulitan dalam persaingan di grid MotoGP. Meskipun demikian, Yamaha tampaknya telah menunjukkan perkembangan positif pada tes pramusim di Sepang. Performa Fabio Quartararo bahkan menarik perhatian bos tim Ducati David Ardosi yang mengakui adanya peningkatan pada motor Yamaha M1. Uji coba pramusim masih berlanjut di Buriram, Thailand pada 12 hingga 13 Februari sebelum musim MotoGP resmi dimulai di sirkuit yang sama pada akhir bulan. Dengan persiapan yang semakin matang, menarik untuk melihat bagaimana Yamaha dan tim lainnya akan menghadapi tantangan di musim baru ini. Dalam 1,5 tahun terakhir, Alex Rins telah melalui beberapa fase dalam olahraga ini, tetapi tidak ada yang benar-benar membanggakan. Sejak mengalami patah kaki kanan di Mugello 2023 saat masih di LCR Honda, pembalap Spanyol ini telah menjalani beberapa operasi di area tersebut tanpa pernah sembuh total. Ia juga menjalani operasi pada pergelangan tangan kanannya setelah mengalami kecelakaan di Asen 2024 sebagai pembalap Yamaha, di mana ia juga mengalami cedera pergelangan kaki yang parah. Dalam situasi yang dinamis dan di Yamaha yang telah kehilangan arah dan titik kekuatannya, perusahaan Karputala memperpanjang kontraknya untuk 2 musim lagi hingga akhir 2026. Sebagai bentuk kepercayaan diri yang jelas terhadap salah satu rider yang dikenal sebagai salah satu yang paling berbakat di grid. Rins jadi pembalap yang masih menjadi pemenang terakhir di atas Honda pada Austin 2023 dan sebelumnya juga pernah menang bersama Suzuki dengan 5 kemenangan. Yamaha telah menetapkan tujuannya untuk kembali menjadi raja di MotoGP, dan dalam proses ini mereka mengandalkan Rins, yang memiliki kepekaan istimewa dalam hal mendiagnosis komponen motor. Namun catatan waktunya di 2 tes pramusim di Sepang dan Buriram membuatnya berada di bawah rekan satu timnya Fabio Quartararo. Di Thailand, di mana MotoGP akan dimulai 2 pekan lagi, pembalap asal Spanyol itu finish di urutan ke-17. Terpaut 1,2 detik dari Marc Marquez tanpa merasa nyaman saat melahap 1 putaran pun. Hal itu akan membuatnya harus memulai dari belakang dan di sana ia akan terjebak tanpa banyak ruang untuk menunjukkan kemampuannya di puncak. Bagi Paolo Pavesio, kunci untuk mengembalikan Rins ke performa terbaiknya adalah dengan membuatnya kembali menikmati balapan.